Bantuan sekolah mana sekolah? Iya bantuan ya jelema. Iya. Apa nenda? Iya jelema ya. Aduh. Kalah. Aduh. Hai bintang tuh. Ya, sebenarnya emang seperti ini. Tapi kan lantai kayu, bukan lantai beton. Anda kembali bersama Prime News. Gempa magnitudo 5,6 yang mengguncang Kabupaten Cianjur tidak hanya menyisakan duka bagi para korban, tetapi juga meninggalkan banyak cerita, khususnya bagi tim peliputan yang berada di lokasi bencana. Dan di studio saat ini sudah hadir rekan saya Alfian Raharjo, anchor CNN Indonesia yang sejak 1 hari pasca gempa berangkat ke Cianjur untuk melihat kondisi di sana dan melaporkannya pada kita semua. Selamat malam Alfian. Selamat malam Taufik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Biasanya Anda yang juga menyampaikan berita di studio, tapi pada saat 1 hari pasca gempa, Anda langsung berangkat ke lokasi. Betul. Sebelum menggali cerita bagaimana di balik liputan bencana gempa di Cianjur, saya ingin tahu dulu pertama, Anda turun dari mobil liputan, yang pertama kali Anda lihat dan Anda rasakan pada saat itu bisa digambarkan suasana seperti apa? Jadi saya cerita dari berangkat dulu ya. Saya waktu itu berangkat lewat Puncak, tapi awalnya mau lewat Jonggol, tapi bagi informasi Jonggol juga macet. Akhirnya kita lewat Puncak, kemudian kita motong lewat Jalan Mirwati, tembusnya Cikalong Kulon, sampai akhirnya masuk ke Cianjur. Dari Cikalong Kulon sampai kota Cianjur itu saya masih belum melihat apa-apa, gitu ya. Semua masih tampak normal dan sebagainya. Begitu sasaran tujuan pertama saya waktu itu adalah saya mau ke rumah sakit, gitu ya, RSUD Sayang. Begitu saya sampai di sana, itu memang kondisi yang bisa dikatakan luar biasa. Luar biasa dalam arti ambulans nggak berhenti-henti datang, terus datang, terus datang. Memang saya datang di hari kedua ya, hari kedua pasca gempa. Kondisi IGD sudah mulai normal gitu, jadi beberapa orang yang dibawa ambulan langsung dibawa ke IGD, dan yang pengungsi yang biasa dirawat di tenda darurat itu sudah ada beberapa yang parah, kemudian dilarikan ke rumah sakit lain, kemudian juga ada yang dirawat di IGD. Saya awalnya melihat bahwa ini kondisi yang luar biasa dalam arti yang sangat mengenaskan gitu ya, karena dari perjalanan saya melihat kok kayaknya nggak ada apa-apa ya gitu. Jadi tapi tidak terbayangkan? Nggak terbayangkan gitu, karena listrik di kota Cianjur masih nyala dan sebagainya. Baru kemudian saya masuk rumah sakit, baru saya benar-benar melihat kondisi real saat itu, bahwa bayangan saya bahwa tidak ada apa-apa itu buyar semua gitu. Semua dalam kondisi yang dalam tenda darurat, dirawat di tempat tidur seperti itu, dirawat dalam tenda yang tidak ada tutupnya. Sementara kota Cianjur kan agak dingin ya. Saya aja memakai jaket, saya bisa merasakan dinginnya gitu. Saya bisa merasakan orang-orang yang tidur dalam ruang perawatan di tenda darurat, kemudian diterpa dingin, dan saat itu juga mau turun hujan gerimis. Itu yang membuat saya akhirnya, oke, ini bencana yang luar biasa. Meskipun saya baru mendengar informasi ya baru sudah puluhan orang ya, belum ratusan orang seperti hari ini dilaporkan. Itu pun sudah membuat saya, ini kejadian luar biasa, dan besok saya harus pagi-pagi pergi ke daerah lain untuk melihat realnya itu seperti apa gitu. Seperti apa yang Anda lihat realnya? Jadi, kalau dilihat tadi kan dari teman-teman liputan, untuk menembus alat berat saja tidak bisa, orang juga harus berjalan kaki begitu. Apakah memang separah itu? Jadi malam itu kita bertemu dengan beberapa tim. Waktu itu kita ada sekitar 5 tim dari CNN Indonesia. Kita ngobrol, kita bagi-bagi wilayah gitu ya. Kemudian saya memutuskan, oke, saya ke wilayah atas Cijedil yang konon kabarnya memang banyak korban di sana. Sementara tim lain bergerak ke Gasol, ada yang ke Nagrak dan sebagainya. Saya bergerak ke Cijedil. Sepanjang perjalanan dari kota Cianjur sampai dengan Cijedil itu, saya benar-benar melihat bayangan saya itu seperti gempa di Jogja pada tahun 2006 dulu gitu ya. Karena waktu itu saya juga meliput ke sana. Bayangan saya itu benar-benar melihat kondisi seperti itu, seperti apa ya, dibalikkan lagi ke tahun 2006 gitu. Betapa banyak rumah hancur, tenda-tenda pengungsian di pinggir-pinggir jalan seadanya,
meskipun di jalan raya arah Cijedil itu di Cugenang itu sudah banyak posko-posko bantuan dan sebagainya. Baru kemudian waktu itu saya juga bingung, Cijedil itu daerah mana yang mau saya berhenti gitu ya. Sampai akhirnya kita ngobrol dengan warga di pinggir-pinggir jalan gitu, arah yang mungkin yang paling parah gitu, akhirnya diarahkan ke Cijedil itu. Di sana saya benar-benar melihat longsoran itu luar biasa. Longsoran luar biasa, saya tidak melihat satu rumah yang utuh. Saya nggak bisa melihat satu rumah yang utuh. Saya banyak yang retak, banyak yang miring, bahkan ada satu baliho itu yang sudah miring dan sebagainya. Memang itu membahayakan ya buat kita tim liputan yang memang hanya waktu awal tuh hanya mengandalkan keberanian saja gitu ya, hanya nekat keberanian saja untuk bagaimana caranya kita datang ke sana. Saya bertemu dengan salah satu korban yang suami, kemudian anak, dan juga orang tuanya belum diketemukan. Ibu ini menangis begitu, ibu ini menangis. Kemudian saya berusaha mendekati, tapi beliau tidak berkenan untuk didekati, untuk diwawancara dan sebagainya. Dari situ saya benar-benar melihat bahwa ini tuh luar biasa, bencana ini memang luar biasa gitu. Terus kemudian saya melihat banyak, di situ ada warung gitu ya, bekas warung yang saya lihat habis kayaknya pasca gempa ini langsung ditinggal pemiliknya. Makanan-makanan masih tersebar di situ, banyak binatang-binatang, kucing yang peliharaan orang yang lucu-lucu gitu, banyak di di sekitar lokasi gempa. Kemudian saya melihat waktu itu belum ada aparat gitu ya, TNI dan sebagainya datang untuk membantu menggali longsoran itu. Saya hanya melihat ada satu Bapak RT, kemudian satu Pak Agus namanya, kemudian dibantu beberapa keluarga lainnya itu menggali dengan menggunakan tanah dan cangkul. Itu benar-benar suatu hal yang emosional gitu ya, itu suatu hal yang emosional. Karena bagaimanapun juga itu lahan itu labil sekali ya, karena itu dulu sawah, kemudian bawahnya itu adalah rumah-rumah dan ada areal pemakaman sedikit gitu, dan itu sudah longsor luar biasa. Bukan tidak mungkin atas itu akan longsor, tapi mereka tetap menggali dengan pelan-pelan, dengan ketekunan mereka menggali, dan mereka juga mungkin sambil berdoa dan mempunyai asa gitu ya bahwa keluarga mereka bisa ditemukan di sana. Tapi ya dengan keterbatasan itu mereka tidak bisa menemukan apa-apa. Bahkan alat berat di bawah pun baru datang dan tidak bisa bergerak naik karena memang kondisi tanahnya sangat labil. Itu yang membuat suasananya itu sungguh berat gitu, kayak campur aduk gitu. Di sisi lain ada keinginan untuk membantu gitu, ada keinginan untuk membantu mencari gitu. Tapi di sisi lain juga saya punya bahwa tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab untuk bahwa saya harus meliput dan sebagainya. Saya hanya bisa membantu bahwa memberikan kepada orang yang sedang mencari keluarga itu bahwa saya akan membantu semaksimal mungkin dengan berita, dengan laporan langsung dari sana dan sebagainya. Itu yang bisa saya lakukan sih pada waktu itu. Support ya. Tapi saya juga memang tidak bisa membayangkan, kita saja orang dari luar melihat kondisi pasca gempa dengan korban, rumah banyak yang rusak, itu sangat luar biasa, apalagi yang dirasakan oleh korban. Saya juga sempat melihat Anda ketika melaporkan, Alfian, emosional seperti saat ini, terutama ketika berada di tenda pengungsian di RSUD Sayang. Ketika Anda melaporkan, pada saat itu ada suara anak kecil menangis, kemudian Anda juga mempertanyakan mana ini bantuan, sampai sekarang belum juga terdistribusikan. Apakah memang pada saat Anda sampai, tiba di sana, hingga beberapa hari ke depannya itu tidak ada bantuan sama sekali atau belum ada bantuan yang datang? Jadi pada waktu itu masih hari kedua setelah saya datang, saya menuju ke Gasol itu, kemudian saya melihat memang bantuan itu ada tapi hanya dari orang per orang atau dari organisasi-organisasi tertentu gitu ya. Jadi ada keluarga dan sebagainya datang ke sana, dan pada kenyataannya justru itulah yang membuat akses jalan menuju ke daerah itu macetnya luar biasa. Entah berangkat maupun pulang. Dan saya melihat memang bantuan itu sangat minim ya, sangat minim sekali. Bahkan ketika di waktu acara Prime News beberapa waktu lalu gitu, saya bisa melihat gitu ya, ada satu bungkus nasi gitu di hadapan narasumber itu yang kondisinya
benar-benar sudah dingin gitu. Saya yakin gitu bahwa nasi itu dimasak dari siang dan baru akan dimakan di malam hari itu juga sekitar jam 8 atau jam 7 malam. Dan narasumber bilang bahwa mungkin nasi ini juga akan saya makan buat besok pagi karena dalam satu hari itu belum tentu dia makan dapat 3 kali. Karena memang saya lihat belum ada dapur umum. Belum ada dapur umum, sementara beberapa pihak masih membangun tenda-tenda darurat gitu ya untuk mempersiapkan dapur umum dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga kan memang harus bertindak cepat ya untuk mengatasi itu. Dan saya masih belum tahu lagi untuk daerah Gasol ke atas karena memang aksesnya luar biasa macet sekali. Banyak orang datang, bahkan sepeda motor pun ketika naik dan turun banyak yang terpeleset jatuh karena memang kondisinya itu jalannya licin, habis hujan dan sebagainya. Kemudian tenda itu berdiri di atas sebuah lapangan gitu ya, sebuah lapangan kecil gitu di depan salah satu pondok pesantren. Dan itu namanya tanah itu kalau di atas dialasi dengan terpal itu dinginnya luar biasa gitu. Saya yang pakai kaos kaki agak tebal saja, saya bisa merasakan gitu. Kaki saya tuh dingin sekali. Bagaimana orang-orang ini yang harus tidur dengan beralaskan terpal, kemudian dengan tikar tipis harus tidur di atasnya. Dan berbagi dengan Yang lainnya. Penerangan pun nggak ada. Ada cerita soal penerangan. Jadi setelah kita live dari sana, kan kita menggunakan lampu itu ya. Kemudian warga di dalam tenda itu minta, Pak, boleh nggak lampunya ditinggal 1? Boleh nggak lampunya ditinggal 1? Kemudian saya bilang bahwa bisa ini kita tinggal, tapi daya baterai lampu ini juga tidak akan lama. Paling hanya 1 jam atau 1,5 jam. Kemudian mereka, kalau boleh ditinggal Pak, nggak apa-apa, sampai baterainya ini habis. Akhirnya memang, karena memang mereka hanya mengandalkan lampu darurat yang mereka charge di kota Cianjur, kemudian dibawa, dan itu juga nggak bertahan lama. Waktu saya live di sana hanya bisa bertahan 3 dari 4 lampu yang ada. Di saat sudah 1,5 jam, lampu dari yang kita bawa itu sudah mulai meredup. Mau tidak mau akhirnya kita ambil. Kemudian mereka mengatakan, ya Pak, kok diambil lampunya? Dari situ tuh saya merasa bahwa harusnya saya bisa berbuat banyak gitu. Maaf. Harusnya saya bisa berbuat banyak untuk mereka gitu. Tapi kenyataannya memang akses listrik di daerah itu memang belum masuk gitu. Di bawah kawasan itu sudah bisa, tapi untuk kawasan ini listriknya masih belum ada gitu. Dan inilah yang membuat saya tuh penderitaan warga yang ada di sini ini luar biasa sekali penderitaan mereka itu. Harus melawan dingin, kemudian harus tanpa listrik, dan sanitasi juga sangat terbatas, air bersih juga sangat terbatas. Saya melihat mereka itu ambil air wudhu itu dari kolam ikan, benar-benar kolam ikan yang kalau dilihat memang tidak begitu bersih airnya gitu. Mereka harus wudhu dari situ dan bergantian gitu mereka wudhu di situ. Jadi saya merasakan memang ya penderitaan mereka ini luar biasa gitu. Nah itu mungkin jadi salah satu catatan kekurangan dari penanganan pasca gempa di hari-hari pertama. Ada lagi catatan lain yang Anda pantau selama liputan di sana setelah distribusi bantuan? Apakah pendirian tenda di beberapa tempat, kemudian korban yang luka di rumah sakit itu bagaimana, Alfian? Kalau korban luka memang ada beberapa daerah-daerah terpencil yang karena aksesnya susah ditembus, akhirnya mereka harus dirawat sementara di tenda-tenda pengungsian. Tapi di hari keempat itu mereka sudah ada yang bisa diturunkan gitu, karena memang tenaga medis, waktu saya ngobrol dengan saya ngobrol dengan Ketua Umum ID gitu, Dr. Adib, dia mengatakan bahwa kita hari ini akan bergerak ke sana Mas, ke titik ini dengan menggunakan motor trail gitu, kita akan membantu pengobatan dan sebagainya, nanti kan kita bawa turun dan sebagainya. Itu bagi yang sakit. Kalau bagi yang tenda memang jarang, gini, kalau kita ngomongin soal tenda, jarang ada warga yang memang jarang ada yang mereka mau dikumpulkan dalam satu lokasi begitu ya. Ada satu juga tenda yang dipusatkan di Stadion Prawata-Sari gitu. Itu masyarakat dari berbagai daerah kemudian dikumpulkan di situ. Tapi memang masalahnya tidak semua warga mau dipindahkan atau dipusatkan dalam suatu tenda pengungsian. Mereka hanya mau di sekitar tempat tinggal mereka. Mungkin itu menjadi masalah sih, sehingga memang diperlukan tenda-tenda lain. Dan untuk mendirikan tenda itu kan juga tidak mudah ya. Karena bagaimanapun juga
tenaga orang yang akan mendirikan tenda harus melihat bagaimana konstruksi tanahnya, bagaimana kemiringannya, bagaimana segala sesuatunya agar jangan sampai, karena gempa susulan itu masih saja terus terjadi gitu. Sehari sebelum saya pulang itu gempanya luar biasa, sampai magnitudonya itu 4,2 kalau nggak salah. Di tempat saya menginap itu luar biasa kenceng, dan ya itu kalau kita membangun tenda di tempat yang salah, takutnya malah tendanya bermasalah dan akhirnya membahayakan orang-orang yang tinggal di situ. Begitu. Selama Anda liputan di sana, Alfian, kan bahkan dari beberapa catatan BNPB pun hampir sebagian besar korban ini adalah anak-anak. Anda melihat di sana bagaimana kondisi anak-anak? Mereka mungkin masih polos, belum mengerti dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Bagaimana sebenarnya situasinya di sana? Anak-anak saya melihatnya ketika saya di Gasol gitu ya, di tenda pengungsian itu, yaitu mereka merengek dan sebagainya. Merengek karena kedinginan. Tapi saya bertemu dengan salah satu ibu gitu. Ibu ini datang ke saya ketika saya sedang ngobrol dengan beberapa warga. Dia datang, kemudian dia ngobrol panjang lebar dengan menggunakan bahasa Sunda. Kemudian saya bingung, mohon ini ibu ini cerita apa gitu. Saya nggak. Kemudian saya meminta, mohon maaf Bu, saya nggak paham bahasa Sunda begitu ya. Terus ibu itu ngomong dari tadi Mas, kalau nggak paham bahasa Sunda saya harus bisa cerita dalam bahasa Indonesia. Kemudian cerita. Di ceritanya itu bahwa anaknya itu trauma selama berada dalam bangunan tertutup. Karena memang pada saat kejadian ibu dan anak ini berada dalam rumah dan rumahnya itu rubuh. Tapi mereka berhasil diselamatkan. Jadi di sepanjang selama di tenda itu anak ini nangis terus minta untuk dikeluar. Sehingga akhirnya dia harus digendong, dibawa keluar dan sebagainya. Usia berapa? Anak itu usianya sekitar 5-6 tahunan. 5-6 tahunan. Jadi saya bisa merasakan gitu ya bahwa sebagai orang tua pasti mereka juga bingung gitu bagaimana mengatasi trauma pada anak-anak ini. Meskipun ada beberapa lokasi pengungsian mengusahakan trauma healing. Tapi kan tidak semudah itu menghilangkan trauma pada anak-anak ya. Dan kondisi dingin itu saya hari kedua sudah ada yang batuk, sudah ada yang pilek, sudah ada yang badannya panas dan sebagainya, sementara tenaga medis juga belum banyak yang bergerak ke sana, masih fokus di rumah sakit dan sebagainya. Nah, ini yang membuat kondisi anak-anak di sana itu memang agak sedikit memprihatinkan menurut saya. Mungkin perlu catatan khusus juga gitu untuk bagaimana caranya agar memberikan sesuatu yang nyaman gitu ya buat anak-anak. Karena dengan kenyamanan yang didapatkan oleh anak-anak itu mau tidak mau akan menghilangkan sedikit demi sedikit trauma yang ada pada mereka. Ya, gitu. Kita juga kan sempat lihat di beberapa dan ramai juga di beberapa media sosial ketika ada bantuan yang ingin didistribusikan ke beberapa daerah tertentu, ada warga yang mencegat karena mungkin memang kondisinya mereka sangat membutuhkan pada saat itu. Apakah memang seperti itu? Ada juga warga atau yang meminta bantuan langsung pada tim liputan di sana, entah itu makanan atau obat-obatan begitu, ada? Kalau yang mencegat di selama perjalanan itu memang ada gitu ya. Saya yakin nggak ada manusia yang mau lapar. Semua manusia pasti pinginnya isi perut tuh kenyang, nggak ada yang mau lapar. Sehingga menurut saya itu hal-hal yang manusiawi gitu ya ketika mereka mencoba untuk mencegat bantuan dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga kalau mereka mau berbagi begitu pasti mereka juga tidak akan tamak gitu ya untuk merebut segala sesuatunya. Pasti mereka akan membagi-bagikan buat yang lain juga. Kalau kepada tim liputan kalau kepada saya dan tim liputan yang lain secara spesifik mereka tidak minta bahwa saya minta ini, enggak. Justru mereka mengatakan bahwa tolong ini diberitakan, tolong ini disampaikan kepada orang-orang yang mungkin punya wewenang untuk membagikan bantuan, untuk membagikan logistik dan sebagainya, bahwa kita itu butuh ini loh, gitu. Kita butuh makan, kita butuh tenda darurat, kita butuh pakaian dalam. Karena ya rumah mereka hancur, ambruk, nggak ada sesuatu yang bisa diselamatkan lagi gitu. Mungkin kalau rumah mereka hanya retak-retak dan sebagainya, masih bisa lah ngambil baju-baju di dalam rumah. Tapi kalau rumah mereka sudah rata dengan tanah, bagaimana bisa ngambil baju-bajunya gitu, udah ketutup tembok dan sebagainya, perlu ekstra keras lagi gitu. Jadi mereka nggak ada yang minta, Mas tolong dong bagi baju, bagi makanan, nggak ada. Mereka justru, Mas tolong ini disampaikan kepada orang-orang yang berwenang,
bahwa kita di daerah ini kita butuh bantuan popok buat bayi, kemudian butuh pakaian dalam, butuh pembalut dan sebagainya. Karena memang di tempat saya melaporkan itu di Gasol itu arah ke kota tuh agak lumayan jauh gitu, dan nggak ada warung yang buka juga gitu. Jadi ya bingung juga kalau mereka harus ke Cianjur beli popok balik lagi dan sebagainya gitu. Dan saya yakin juga tidak ada uang yang mungkin bisa mereka selamatkan dari rumah mereka juga gitu. Itu juga yang sempat Anda terlihat emosional ketika meminta anggota dewan, pejabat daerah, tokoh politik yang hanya bersuara di media sosial atau itu untuk langsung memberikan bantuan. Pada saat itu belum ada juga. Pada waktu itu saya melihatnya belum ada ya. Saya waktu itu melihatnya belum ada. Justru ada orang per orang gitu. Memang saat itu saya agak sedikit seharusnya saya sebagai jurnalis saya harus bisa memposisikan diri berada dalam suatu hal yang netral. Tapi mungkin karena pada waktu itu saya cukup emosional dalam menyampaikan karena saya melihat penderitaan orang-orang ini luar biasa gitu. Saya cukup emosional gitu bahwa seharusnya orang-orang yang selama ini mereka itu diandalkan untuk meraup berbagai macam suara agar orang-orang ini duduk di kursi dewan dan sebagainya. Mau tidak mau harusnya mereka juga bergerak cepat gitu untuk minimal membantu dengan cepat deh gitu. Hanya sekedar datang menyapa mereka dan sebagainya, mungkin itu adalah suatu hal yang sudah cukup kalau menurut saya gitu. Jangan hanya mereka datang di awal-awal dulu. Yaitu tadi bahwa ini adalah suatu hal yang emosional buat saya pada waktu itu gitu. Sehingga saya cukup mengatakan ini, meskipun pada akhirnya saya cukup menyesal juga mengatakan dalam arti bahwa ini sepertinya agak sedikit melenceng dari etika jurnalistik yang sudah saya pahami gitu ya, bahwa membawa opini yang sudah opini saya ini ke dalam sebuah layar tapi televisi. Tapi terbawa gitu. suasana di sana mungkin pada saat terbawa itu. Suasana, iya. Terakhir, kita kan sempat bertemu hari Jumat ya ketika Anda sudah kembali ke Jakarta di lift. Saya ingat pertama kali yang Anda ucapkan adalah akhirnya saya bisa tidur dan istirahat dengan tenang. Memang pada saat di sana sama sekali Anda tidak bisa beristirahat dengan tenang? Karena getaran gempa susulan itu sehari itu bisa beberapa kali. Saya liputan di daerah Cijedil itu 5 menit sebelum live report. Di antara lereng tanah longsor itu. Sedang siap-siap akan live report, kemudian di bawah kaki saya itu seperti ada dentuman. Dem gitu, sehingga badan ini seperti diangkat gitu. Kemudian kita panik melihat, oke, tanahnya aman dan sebagainya, oke. Kita lanjut live report. Kalau di setiap malam ya itu, getaran-getaran itu selalu ada gitu. Terakhir tuh di hari Jumat dini hari jam sekitar 1:30 ya. Itu paling kencang getaran yang pernah saya rasakan. Seperti saya tuh lagi tidur, terus kemudian saya dibangunin oleh kameramen saya. Seperti itu. Pada saya lihat kameramen saya masih tidur gitu. Sementara orang di luar tuh pada teriak-teriak, gempa dan sebagainya. Jadi itu hampir setiap malam terjadi gitu. Nah, ketika hari Jumat malam saya pulang, Jumat malam itu antara nyenyak dan tidak nyenyak gitu ya, bahwa kadang-kadang seperti masih ada kaget gitu terbangun, oh gempa, oh enggak, saya udah di Jakarta dan sebagainya. Tadi saya menggerakkan kaki aja, Alfian kaget. Ini ada gempa atau apa gitu. Ya, tadi Taufik gerakin stage ini juga bergerak, saya sempat kaget gitu karena ya itu tadi masih merasakan belum bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang saat ini gitu. Terakhir, Anda bisa summarize bagaimana pengalaman Anda meliput di Cianjur? Oke. Pengalaman ini adalah pengalaman yang luar biasa buat saya. Pengalaman yang mengajarkan banyak hal. Terutama dalam hidup ya, bahwa sekuat apapun kita, setegar apapun kita, ketika kita menghadapi suatu masalah, pasti ada saatnya kita merasa lemah, ada saatnya kita merasa rapuh dan sebagainya. Justru saya mencoba untuk berusaha tegar, saya berusaha untuk merasa kuat, tapi ada di titik-titik tertentu saya merasa rapuh pada saat itu. Tapi saya mencoba melihat bahwa mungkin ini adalah cara Tuhan gitu ya, cara sang pemilik alam untuk mengingatkan kita semua gitu, bahwa
ada kekuatan besar yang masih menggerakkan kita semua gitu. Dan ini sudah direncanakan, dan rencana ini justru saya yakin bisa menguatkan kita semua gitu ya, untuk saling membantu satu orang dengan orang yang lain, tidak boleh bersikap egois, dan membuat saya juga akhirnya harus mawas diri gitu. Karena saya liputan gempa ini sudah beberapa kali ya. Dulu tsunami, kemudian gempa Jogja, kemudian PD Jaya di Aceh, kemudian di Cianjur ini gitu. Itu adalah suatu hal yang berulang kali saya mendapat banyak pelajaran dari ini gitu, bahwa ya itu tadi. Ini menjadikan kita menjadi orang yang mudah, saya berharap ini menjadikan kita, terutama saya secara pribadi, menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya gitu, bahwa harus perhatian kepada orang lain, harus memperhatikan sekitar kita dan sebagainya. Itu sih. Iya, baik, terima kasih Alfian atas berbagi ceritanya pada malam hari ini. Mudah-mudahan saja kita semua bisa belajar banyak tentunya dari bencana ini, menjadi orang yang pribadi-pribadi yang lebih kuat. Dan terima kasih sekali lagi telah memberikan informasi yang komprehensif selama Anda di lapangan di Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih Alfian.